Dalam setiap momen berat kita bangkit sebagai satu, menciptakan revolusi dalam diri dan bersama-sama mencapai puncak kesuksesan yang megah. Hola pioneers, crypto lovers, crypto enthusiast, dan juga siapapun Anda serta dimanapun berada. Luar biasa. Bitcoin halving adalah peristiwa yang terjadi setiap 4 tahun sekali di jaringan Bitcoin yang mengakibatkan pengurangan jumlah baru Bitcoin yang dibuat atau ditambang setiap blok. Hal ini dilakukan melalui penurunan setengah dari reward yang diterima oleh para miner Bitcoin. Proses ini dirancang untuk mengendalikan inflasi dan secara signifikan mempengaruhi pasokan total Bitcoin yang beredar. Sejarah Bitcoin halving sejauh ini mencakup 3 peristiwa yang terjadi pada November 2012, Juli 2016, dan Mei 2020. Pada setiap halving, reward bagi penambang berkurang setengah dari sebelumnya. Misalnya, sebelum halving pertama 2012, reward per blok adalah 50 Bitcoin dan setelah halving menjadi 25 Bitcoin. Pentingnya Bitcoin halving terletak pada konsep keterbatasan pasokan. Dengan mengurangi tingkat penciptaan baru Bitcoin, halving membantu menjaga pasokan mata uang digital ini tetap terkendali, sementara permintaan terus bertumbuh. Dalam teori ekonomi, penurunan pasokan dengan permintaan yang tetap atau meningkat cenderung meningkatkan nilai aset yang pada kasus ini adalah Bitcoin. Jadi, ketika halving terjadi, seringkali diikuti oleh peningkatan nilai Bitcoin. Sejarah halving sebelumnya menunjukkan bahwa setelah peristiwa ini terjadi periode kenaikan harga yang signifikan. Namun perlu diingat bahwa peristiwa ini tidak selalu menghasilkan hasil yang sama dan faktor-faktor pasar serta sentimen investor juga turut berperan. Sejarah Bitcoin halving menunjukkan tren-tren yang menarik dalam pergerakan harga dan aktivitas pasar. Berikut adalah beberapa peristiwa menarik pasca halving Bitcoin pada tahun 2012 dan tahun 2016. Yang pertama, halving tahun 2012. Petanggal halving 28 November 2012. Harga sebelum halving Bitcoin berada di sekitar $12 dan pasca halving Bitcoin mengalami lonjakan yang luar biasa. Pada puncaknya Desember 2013, satu nilai Bitcoin mencapai $1.100. Ini adalah kenaikan harga yang spektakuler meskipun kemudian mengalami koreksi. Halving berikutnya tahun 2016, tanggal 9 Juli 2016. Harga sebelum halving Bitcoin berada di sekitaran $650. Adapun harga pasca halving Bitcoin mengalami tren bullish yang berkelanjutan. Pada akhir 2017, nilai Bitcoin mencapai puncaknya di atas $19.000. Kenaikan ini juga menarik perhatian media dan mendorong minat besar dari investor institusional. Perlu dicatat bahwa meskipun tren kenaikan pasca halving, fluktuasi pasar yang signifikan dan koreksi harga juga terjadi. Setiap kenaikan harga yang cepat sering diikuti oleh periode koreksi atau konsolidasi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, adopsi institusional, dan sentimen pasar juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga Bitcoin. Dengan halving selanjutnya pada tahun 2020, di mana reward penambang turun menjadi sekitar 6,25 Bitcoin per blok, tren bullish tampaknya berlanjut dan Bitcoin mencapai harga tertinggi pada awal 2021 di sekitaran $60.000. Oleh karena itu, banyak pelaku pasar dan analis menyaksikan halving sebagai momen kunci yang dapat mempengaruhi tren jangka panjang Bitcoin. Halving Bitcoin tak hanya berdampak pada harga Bitcoin itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi pasar alternatif koin atau cryptocurrency selain Bitcoin. Berikut adalah beberapa cara di mana halving Bitcoin dapat mempengaruhi harga alternatif koin. Momentum positif. Tren bullish yang muncul setelah halving Bitcoin dapat menciptakan momentum positif di seluruh pasar kripto. Peningkatan minat dan partisipasi investor dalam Bitcoin seringkali juga merembes ke alternatif koin karena para investor mencari peluang keuntungan yang lebih tinggi. Diversifikasi portofolio.
Selama periode tren positif setelah halving, investor mungkin mencari diversifikasi portofolio mereka. Mereka dapat mengalokasikan sebagian dari investasi mereka ke alternatif koin, mencari potensi keuntungan yang lebih besar daripada yang didapat dari Bitcoin. Perhatian media dan investor. Tren positif setelah halving Bitcoin sering mendapatkan liputan media yang signifikan dan ini dapat menarik perhatian lebih banyak investor ke seluruh pasar kripto. Alternatif koin memiliki fundamental yang kuat atau proyek yang menarik dapat menarik minat lebih banyak dari investor yang mencari peluang pertumbuhan. Efek domino. Kenaikan harga Bitcoin dan minat yang meningkat dapat menciptakan efek domino di pasar kripto. Alternatif koin yang terkait dengan teknologi atau konsep tertentu yang populer saat itu mungkin mengalami kenaikan harga lebih besar dibandingkan yang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar kripto sangat dinamis dan kompleks. Tidak semua alternatif koin akan mengalami kenaikan nilainya setelah halving Bitcoin dan beberapa bahkan dapat mengalami penurunan harga. Faktor-faktor seperti fundamental project, adopsi, dan tren pasar lebih luas juga memainkan peran dalam penentu kinerja alternatif koin. Sebagai trader atau investor, pemahaman yang mendalam tentang proyek-proyek kripto yang dipegang dan analisis yang cermat terhadap kondisi pasar sangat penting untuk mengambil keputusan investasi dan informasional yang cerdas. Dan hal lain yang luar biasa di tahun 2024 selain halving Bitcoin adalah rencana pembukaan mainnet Pi Network yang semakin menarik perhatian karena proyek ini telah dikenal sebagai proyek inovatif dengan model penambangan yang bersahabat bagi pengguna mobile. Meskipun sulit untuk dengan pasti memprediksi dampak pada pasar kripto, pembukaan mainnet seringkali dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan sebuah proyek kripto. Berikut beberapa kemungkinan dampak yang dapat timbul. Peningkatan minat dan partisipasi. Pembukaan mainnet dapat menarik minat baru dari komunitas kripto dan investor. Mainnet seringkali menandai tahap matangnya sebuah proyek. Ini dapat mendorong partisipasi lebih lanjut dari mereka yang melihat potensi dalam model bisnis atau teknologi yang diusung oleh Pi Network. Peningkatan nilai token. Jika mainnet diluncurkan dengan sukses dan menyertakan fitur atau pembaruan yang dianggap positif oleh komunitas, ini dapat menyebabkan peningkatan nilai token Pi Network jika ada di pasar. Trader dan investor mungkin merespons dengan meningkatkan permintaan terhadap token tersebut. Dampak pada ekosistem. Suksesnya mainnet dapat berdampak pada ekosistem Pi Network secara keseluruhan. Lebih banyak pengguna dan penambang dapat bergabung, meningkatkan keamanan jaringan dan memperkuat proyek secara keseluruhan. Tren baru dalam pertambangan mobile. Model pertambangan yang bersahabat bagi pengguna mobile yang diusung oleh Pi Network dapat menciptakan tren baru dalam industri kripto. Proyek-proyek lain yang mungkin terinspirasi untuk mengadopsi pendekatan serupa, terutama jika Pi Network berhasil membuktikan keberhasilannya. Perubahan sentimen pasar. Keberhasilan pembukaan mainnet dapat menciptakan sentimen positif di pasar kripto secara keseluruhan. Para investor mungkin menjadi lebih optimis terhadap proyek-proyek baru yang menunjukkan inovasi dan pertumbuhan yang kuat. Namun penting untuk diingat bahwa pasar kripto sangat dinamis dan bisa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek dapat dipengaruhi oleh implementasi teknis, adopsi pengguna, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penting bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Memprediksi apakah tahun 2024 akan menjadi tonggak sejarah dalam adopsi massal Bitcoin melibatkan banyak variabel dan faktor yang sulit untuk diprediksi secara pasti. Namun, beberapa pertimbangan dapat membantu kita memahami bagaimana tahun 2024 dapat memainkan peran penting dalam perkembangan adopsi Bitcoin. Pertama, institusionalisasi. Pertumbuhan partisipasi institusional dalam pasar kripto dapat menjadi salah satu pendorong utama adopsi massal Bitcoin. Jika lebih banyak perusahaan besar, lembaga keuangan, atau investor institusional mulai mengadopsi dan
berinvestasi dalam Bitcoin. Hal ini dapat memberikan sinyal positif kepada pasar dan masyarakat umum. Kedua, regulasi. Perkembangan regulasi yang jelas dan mendukung dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan memotivasi bagi adopsi Bitcoin. Jika beberapa yurisdiksi besar memberikan pengakuan dan kerangka hukum yang jelas untuk aset kripto, ini dapat membantu melegitimasi Bitcoin dan mendorong adopsi massal. Ketiga, teknologi dan skalabilitas. Perkembangan teknologi blockchain dan solusi skalabilitas dapat memainkan peran penting. Jika ada peningkatan dalam efisiensi jaringan Bitcoin, penanganan transaksi yang lebih cepat, dan biaya transaksi yang lebih rendah, ini dapat membuat Bitcoin lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari dan mendukung adopsi massal. Keempat, pertumbuhan infrastruktur. Pertumbuhan infrastruktur terkait Bitcoin seperti pertukaran kripto, dompet digital, dan layanan pembayaran juga dapat mendukung adopsi massal. Ketersediaan layanan yang mudah digunakan dan aman dapat membuat orang lebih nyaman untuk menggunakan Bitcoin dalam aktivitas sehari-hari. Kelima, perkembangan ekosistem. Pengembangan ekosistem Bitcoin termasuk aplikasi dan proyek-proyek inovatif yang memanfaatkan teknologi blockchain dapat memperluas kasus penggunaan dan menarik lebih banyak orang untuk terlibat dengan ekosistem kripto secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa pasar kripto sangat fluktuatif dan perkembangan positif atau negatif dapat terjadi dengan cepat. Sementara banyak yang optimis di masa depan Bitcoin dan teknologi blockchain, adopsi massal akan tergantung pada sejumlah faktor yang kompleks dan terkadang sulit diprediksi. Oleh karena itu, perkembangan tahun 2024 perlu dipantau dengan cermat untuk melihat bagaimana dinamika pasar dan penerimaan lebih lanjut terhadap Bitcoin akan berkembang. Kisah perkembangan pasar kripto selalu diwarnai oleh ketidakpastian, dan di tahun 2024 nampaknya tidak akan menjadi pengecualian. Beberapa faktor yang mungkin menciptakan kejadian epik dan mengubah arah pasar kripto sepenuhnya termasuk inovasi teknologi, regulasi, penerimaan institusional, keamanan, dan perkembangan proyek-proyek kripto besar. Dalam menyambut Bitcoin halving pada April 2024, memahami pelajaran dari sejarah halving sebelumnya merupakan langkah bijak. Pasar kripto terus berubah dan setiap peristiwa besar selalu membawa potensi keuntungan dan tantangan. Investor dan penggemar kripto selalu bersiap untuk kemungkinan kejutan dan memantau perkembangan pasar dengan cermat. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah tahun 2024 akan menjadi lembaran baru dalam sejarah adopsi kripto atau apakah faktor-faktor tak terduga akan mengubah arah pasar. Adanya kesadaran akan ketidakpastian dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci dalam menghadapi dinamika pasar kripto yang terus berkembang. Demikian kami sampaikan tentang halving Bitcoin dan rencana Open Mainnet Pi Network. Dan sebelum akhir durasi, saya akan selalu menutup dengan kata-kata motivasi yang menginspirasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Di dalam perubahan kita terbang tinggi, menyulut api kesuksesan dengan semangat membara dan tekad yang tak terkoyak. Transformasi adalah tarian penuh ambisi, guncangan dunia melahirkan karya dan keberanian yang tak terbatas. Langkah baru adalah melodi di mana impian besar menyanyikan lagu kejayaan, merayakan langit dalam detik penuh makna. Hidup adalah panggung siklus di mana kita menari dengan tantangan, menyulut revolusi dalam diri, melibas rintangan dengan semangat bercahaya. Dalam setiap momen berat kita bangkit sebagai satu, menciptakan revolusi dalam diri, dan bersama-sama mencapai puncak kesuksesan yang megah. Perkembangan adalah syair yang menginspirasi, mengejar pertumbuhan tak terbatas, melepaskan potensi, mengubah dunia dengan semangat yang tak tergoyahkan. Langkah-langkah kita adalah epos, jejak menuju keunggulan, sebuah perjalanan menuju prestasi tertinggi yang tak terlupakan. Terus maju, melodi tak terhenti, kita rebahkan rintangan dengan ledakan energi positif, menuju impian paling tinggi dalam langit mimpi yang kita ukir. Dan tibalah kita di penghujung cerita. Bunga berbunga adalah keajaiban dunia yang ke-8. Barang siapa mengetahui, maka dia akan mengambilnya, dan yang tidak mengetahui, maka dia akan membayarnya.
Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.